everyone, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya guys ya. Udah lama kita nggak bikin video lagi ya guys ya, iseng-iseng aja. Karena memang ada yang nanya nih orang katanya, Kak kalau untuk program bunga KPR itu seperti apa? Nah sebelum kita berbagi informasi aja ya guys ya. Kalau yang udah tahu ya syukur, tapi kalau yang belum tahu mungkin ini sebagai bahan nanti referensi ke depannya kalau untuk mikir-mikir ya. Kalau ada penawaran dari marketingnya itu biasanya itu penawaran itu kita dikasih suku bunga yang paling terendah, atau mungkin sebelum kita mandatori untuk kita tanda tangan untuk akad untuk akad itu biasanya kita kan ditawarin dulu dari marketingnya biasanya itu agak sedikit tricky mempelintir bahasa penyampaian itu seolah-olah itu bunganya rendah padahal itu tinggi ya, tapi itu sih kembali kepada kita sebagai nasabahnya atau sebagai customernya, kita harus lebih pintar-pintar lah ya guys ya. Nah kalau untuk setahu saya sih kalau untuk suku bunga KPR itu sebenarnya yang berjalan di KPR itu ada 3 bunga. Yang pertama itu bunga fix, kemudian KIP sama floating. Nah itu yang berjalan sebenarnya ya, sebagai pengetahuan aja, sebagai basic dasar kita. Nah kalau untuk bunga fix itu biasanya itu di 2 tahun pertama itu kita dikasih bunga sukunya itu di 5%. Kalau untuk KIP itu biasanya itu di 2 sampai dengan di 5 tahun pertama itu kita baru dikasih 7%, agak tinggi ya. Kalau untuk floating itu kita bunga floating itu kita mengikuti naik dan turunnya suku bunga. Kalau untuk fix itu di 2 tahun pertama itu sudah di lock, walaupun ada kenaikan dari Bank Indonesia atau BI-nya tetap kita dikasih di 5%. Nah kalau untuk yang floating itu kan misalnya tenor waktunya 20 tahun itu kita mengikuti. Nah kalau untuk dia floating biasanya SBI-nya 8%, misal SBI-nya itu 8%, sedangkan dia dari penawaran perbankannya itu biasanya itu maksimalnya 9%, tetapi kalau dari KPR-nya biasanya itu dia dikasih 11 sampai dengan 10 sampai dengan 11%, tetapi kita jaga batas maksimalnya itu tidak boleh melebihi dari program perbankannya itu 9%. Jadi kita mengikuti suku bunga tetapi kita tetap menjaga batas maksimal atasnya seperti itu. Kalau untuk yang program KPR itu biasanya itu yang saya tahu sih itu 3 ya, sebenarnya 3 bunga yang berjalan di dalam satu angsuran dari tenor waktu tertentu yang sampai maksimal 20 tahun itu. Makanya sebelum kita mengambil keputusan untuk ambil KPR kita juga harus tahu dasarnya seperti apa, yaitu ada bunga fix, bunga KIP sama bunga floating. Itu sih ada 3 sebenarnya. Ini terus ada lagi kan, kenapa sih kalau kredit kalau kita pengajuan KPR selalu mungkin ada penolakan ya, yaitu ada yang ditolak itu. Kenapa itu sebenarnya sih itu kredit skor ya, itu kredit skor itu karena memang mungkin kita jelek tuh untuk kreditnya. Nah makanya itu sebelum kita apply untuk untuk KPR itu sebenarnya kita itu harus cobalah kita perbaiki untuk kredit skor kita selama 1 tahun itu. Selama 1 tahun kita perbaiki mungkin untuk menambah approve rate kita, devrop untuk KPR-nya. Nah kita perbaiki tuh mungkin dari pembayarannya, dari produk-produk dari perbankan yang akan kerjasama dengan kita nanti pembayarannya, entah itu kita nabung di perbankan itu, mungkin kita juga bisa deposit barangkali ya, tapi kita juga harus paham dan ngerti juga sih itu kan dari BI checking ya. Dari BI checkingnya itu kan kita dari jumlah pendapatan kita itu diambil sekitar di 3% atau 1/3 dari gaji kita untuk kredit. Jadi kita juga untuk tagihan kita, jadi untuk BI checking juga kan itu dicek juga kita mampu atau tidak untuk bayarnya, seperti itu setahu saya kalau untuk penolakan gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing ya. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman untuk kredit KPR atau apa. Saya sih sebenarnya nggak ada sih KPR, tapi ada teman juga case-nya seperti itu. Tapi setelah saya tanya-tanya ke marketingnya, ternyata marketing itu kan namanya marketing ya, kita kejar target barangkali ya, jadi kita tuh dikasih bunga itu mulai dari bunga segini sampai maksimal segini apa, tapi kita tidak dijelaskan secara mendetail bunga yang setahun pertama berapa, 5 tahun pertama berapa, terus gitu. Kemudian untuk
sepanjang tenor waktu itu dikasih suku bunga berapa, kan kita kan nggak dikasih tahu ya. Jadi kita sebagai nasabah atau sebagai customer juga kita harus pintar-pintar ya guys ya. Semoga bermanfaat. Mungkin nanti kita pembahasan untuk next videonya bahas-bahas yang apalah, yang update atau apalah ya guys ya, nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. See you next video. Bye.